Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, wabil khusus keluarga besar Bapak Ustaz Haji Budi yang kami hormati dan kami muliakan, pada malam hari ini insya Allah kita akan memulai pengajian sehubungan dengan dibukanya majelis taklim Al-Urwatul Wuthqa, di mana saudara kita, salah satu jamaah kita, Bapak Ustaz Haji Budi, telah meminta kepada kami untuk mengisi di malam ini, malam Sabtu, dengan membaca kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali. Jadi insya Allah setiap malam Sabtu di tempat ini akan diadakan pengajian dengan saya malam ke-2 dan 4 dan 5 kalau memang ada, itu dengan membaca kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan para jamaah semuanya diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus berbuat taat sehubungan dengan datang tahun baru, semangat baru, juga keistiqomahan yang dimantapkan dalam melakukan ketaatan dan kebaikan. Dan juga mudah-mudahan dengan digelarnya pengajian ini Allah berikan tambah berkah rumah beliau, rumah saudara kita Bapak Haji Budi. Allah berikan tambah keharmonisan di dalam keluarganya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, begitupun keluarga kita semua. Sebelum kita mulai membaca kitab Bidayatul Hidayah, ada yang perlu kita ketahui bersama, bahwa kitab ini merupakan kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar yang kita kenal beliau dengan sebutan Al-Imamul Ghazali. Apa sih isinya Bidayatul Hidayah ini? Dapat megang semuanya kitabnya. Dan secara garis besarnya nanti akan dibahas tentang ilmu fikih yang dasar, mulai dari toharoh, sholat, puasa, dan seterusnya, dan ditutup dengan sedikit pembahasan yang berkenaan dengan hati atau tasawuf. Nah, ada para ulama terdahulu sebelum mereka mengkaji sebuah kitab, biasanya mereka menyebutkan sanad kitab yang diajarkan kepada para jamaahnya. Yang pertama itu agar semakin yakin bahwa kitab yang kita pelajari mempunyai silsilah ketersambungan mulai
dari saya sebagai yang memandu belajar bersama ini sampai kepada pengarang yang ajarannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kagak ragu, benar gak nih kitab isinya. Untuk menguatkannya, maka para ulama yang mengajar sebuah kitab disebutkan sanad dia belajar kitab itu mulai dari gurunya sampai pengarangnya. Tentunya yang kedua menambah keberkahan, sebab kita menyebutkan nama-nama orang soleh, nama-nama orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mendapatkan keberkahan tersendiri. Maka dari itu, sebelum kita membahas kitab nih, nanti ya, halaman demi halaman, permasalahan demi permasalahan, iqtidaan li ulama inas sholihin, karena mengikuti para ulama kita orang-orang soleh. Al-Faqir, saya akan membacakan sanad ketersambungan mulai dari guru yang dimana di situ kita belajar sampai kepada pengarang kitab Al-Imamul Ghazali. Jadi saya membaca atau mempelajari kitab ini Bidayatul Hidayah dengan seorang guru yang bernama Maulana Syekh Hisham Kamil. Beliau berasal dari Kairo, Mesir. Dulu saya belajar dengan beliau tahun 2015. Sekarang 2025, berapa tahun yang lalu tuh? Sekitar 10 tahun yang lalu kami belajar kitab ini sampai khatam kepada seorang guru yang bernama Syekh Hisham Kamil, tepatnya di Al-Azhar, Mesir. Beliau, guru saya, Syekh Hisham ini mengaji kitab Bidayatul Hidayah kepada gurunya, namanya Syekh Al-Ustaz Rif'at Fauzi Abdul Muttalib. Ini beliau pakar hadis. Syekh Rif'at Fauzi Abdul Muttalib termasuk guru saya juga, cuma udah sepuh. Jadi kita ngaji sama muridnya, nanti muridnya itu menyambungkan sanad kepada gurunya. Saya sempat ngaji hadis dengan beliau di ruangan khusus di rumahnya dalam menyusun tesis waktu itu. Nah, itu Syekh Rif'at Fauzi. Nah, Syekh Rif'at ini mengaji kepada gurunya yang bernama Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, atau yang disebut dengan Sadah Ghumariyin. Beliau Syekhul Masyayikh, gurunya para guru, kiainya para kiai. Kalau di Betawi mungkin Muallim Syafi Hadami, itu posisi seperti itu, gurunya para guru. Di antara muridnya itu Syekh Ali Jum'ah. Syekh Abdullah Al-Ghumari belajar kitab ini kepada gurunya namanya Syekh Muhammad Waidar At-Talawi atau At-Tilawi, boleh dua. Beliau belajar kepada gurunya yang bernama Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kalau kita ngaji Hasyiah Bajuri, beliau pengarangnya. Syekh Bajuri belajar kitab ini kepada gurunya yang bernama Syekh Muhammad Al-Amir Al-Kabir, seorang muhaddis besar. Beliau belajar kepada gurunya yang bernama Syekh Al-Hifni. Beliau kepada gurunya belajar yang bernama Syekh Al-Budairi. Beliau belajar kepada gurunya yang bernama Syekh Al-Mulla Ibrahim. Beliau belajar kepada gurunya yang bernama Syekh Mulla Muhammad Syarif. Beliau belajar kepada gurunya Syekh Ali bin Muhammad Al-Hakimi. Beliau belajar kepada gurunya Syekh Al-Haytami. Beliau belajar kepada gurunya Syekh Al-Imam As-Suyuti. Sampai sini aja kita udah nyambung silsilah keilmuan sampai kepada Al-Imam As-Suyuti, pengarang tafsir Jalalain, salah satunya beliau yang nulis. Al-Imam As-Suyuti mengajar atau mengaji kitab ini kepada gurunya Al-Imam Al-Bulqini. Beliau belajar kitab ini kepada gurunya Syekh Abu Ishaq At-Tanuhi.
Beliau belajar kitab ini kepada gurunya Syekh Taqiyuddin Sulaiman bin Hamzah. Beliau belajar kitab ini kepada gurunya Syekh Umar bin Karamuddin Ad-Dinawari. Beliau belajar ini dari gurunya Al-Imam Abil Faraj Al-Baghdadi. Beliau belajar kitab ini dari gurunya Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, itulah sanad kitab Bidayatul Hidayah yang saya terima mulai dari guru di mana kita belajar ke dia sampai Al-Imamul Ghazali. Imam Ghazali menulis kitab ini, ajaran-ajarannya sampai bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab Bidayatul Hidayah ini mempunyai sanad yang jelas dari pengarangnya Al-Imamul Ghazali sampai kepada guru saya, sampai kepada saya, dan mudah-mudahan sampai kepada jamaah sekalian. Nah, nanti kalau sudah khatam kitab ini, jamaah akan mendapatkan sanad tersebut, tentunya dengan syarat harus istiqomah dan mengikutinya setiap kali mengaji kitab ini, karena dipertanggungjawabkan nanti. Dan tidak ada satu kemuliaan daripada kemuliaan kita bersambung nama kita dengan orang-orang soleh yang tadi disebut di atas. Nah, kita siapa? Satu gerbong dengan mereka orang mulia. Tapi sebab kita bisa mengaji kitab mereka, kitab beliau Imam Ghazali ini, kita nyambung tuh sanad kita, mata rantai kita kepada Al-Imamul Ghazali yang dijuluki dengan Hujjatul Islam. Mudah-mudahan para jamaah sehat semuanya, sehingga kita bisa mengaji kitab ini masalah demi masalah sampai khatam, dan masing-masing nanti mendapatkan sanad keilmuannya bersambung hingga Al-Imamul Ghazali. Mari sama-sama kita mulai pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Sebelumnya kita mari baca Al-Fatihah satu kali lagi. Kita khususkan kepada orang tua sahibul majlis yang namanya dijadikan nama majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya, diberikan cucuran rahmat, dan ditempatkan di sebaik-baiknya tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul imamul 'alimul 'allamah. Berkata asy-syaikh al-imam al-'alim al-'allamah. Al-'allamah orang yang sangat banyak ilmunya, itu allamah. Kalau alim orang yang berilmu, tapi kalau allamah sangat amat banyak. Karena wazan fa'al itu sifatnya mubalaghah, tambahin tak, itu bukan tak taknis tapi tak mubalaghah. Jadi kalau diartiin sangat amat banyak begitu. Sangatnya dari wazan fa'alnya alam, amatnya bangetnya itu dari taknya. Hujjatul Islam, Hujjatul Islam. Hujjah kalau sekarang itu jubir, juru bicara. Saking pandainya Al-Imamul Ghazali dalam mempertahankan dalil-dalil sehingga disebut dengan Hujjatul Islam. Ini karomahnya beliau. Sampai sekarang tidak ada ulama yang mendapatkan gelar Hujjatul Islam selain Imam Ghazali. Kalau Al-Faqih, Al-Mufassir, Al-Muhaddith banyak, Al-Usuli, itu banyak. Tapi coba sekarang sebutkan satu gelar Hujjatul Islam selain Imam Ghazali. Gak ada. Ini yang disebut karomah nih. Ini karomah bukan bisa terbang doang, atau lain-lain yang sifatnya itu khariqul ada, ya memang itu ada. Tapi karomah-karomah seperti itu bisa terbang, sholat di atas air, buat dia doang karomahnya.
Tapi kalau karomahnya ilmu, nih Imam Ghazali wafat 505 Hijriah, sekarang 1447 Hijriah. Berapa tahun tuh? Ya, lebih dari kurang lebih 9 abad yang lalu. Tapi kitabnya masih kita pakai, manfaatnya masih berasa. Nah itu karomah. Ya, ta'ummun ni'mah, nikmat yang meluas, yang merata. Nah, itu karomah, itu kemuliaan. Maka kemuliaan para ulama ya pada ilmunya, pada ilmu yang tersebar. Jurumiyah ya tipis banget kitab. Ya, tapi sampai sekarang siapa yang kagak ngaji nahu dimulai dengan jurumiyah? Semua santri, musola pesantren, itu karomah. Kan mungkin aja itu kitab kebintal-bintal, tipis benar, Allah kejadian gitu di zaman pengarangnya mungkin benar, tapi Allah jaga. Itu bagaimana para ulama yang keberkahannya sangat amat dirasakan oleh umat sebagai bentuk kemuliaan kepada mereka. Wa barakatul anam, dan ialah keberkahan untuk manusia. Berkah itu dengan ilmu, berkah itu dengan pemahaman. Sebab kita memahami ajaran-ajaran yang dibawa para ulama, kita bisa ibadah, itu berkah. Jadi kalau kita menuntut ilmu, untuk dapat berkah adalah ketika kita paham ilmu itu. Kita ngaji, mau ngapain ngaji? Yang ngambil berkahnya dah. Dia ngaji, yang gak didengerin. Dia ngaji, gak diulang-ulang. Dia ngaji, kagak dipakai, kagak berkah tuh. Biar kata dicium gurunya, cium tangan gurunya 70 kali bolak-balik, kalau kagak dipakai, enggak diamalin, itu enggak berkah. Makanya dikatakan al-barakatu ta'ti ba'dal fahm. Berkah itu datangnya setelah paham, terus diamalin, itu berkah. Jadi kalau kita mau berkah, ya amalin yang diajarin. Biar satu ilmu tapi diamalin, itu berkah. Aneh ngaji sih nggak tinggi-tinggi, cuma safinatun aja, tapi kalau dipakai itu kitab, itu yang berkah. Udah kita ngaji safinah, tul qarib, tul mu'in, tul wahab, semua kita ngaji. Satu nggak ada yang dipakai, satu nggak ada yang diamali, itu nggak berkah. Jadi yang disebut ilmu yang berkah, yang manfaat, yang diamali, yang dipakai, ya, sehingga ibadahnya semakin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hamidin ialah Abu Hamid karena beliau punya anak namanya Hamid. Hamid anaknya Imam Ghazali meninggal masih kecil. Beliau punya anak dua, satu perempuan, yang satu Hamid namanya, maka dilakopkan dengan Abu Hamid. Muhammadu bnu namanya Muhammad. Imam Ghazali namanya Muhammad. Ibnu Muhammadin anaknya Muhammad, ayahnya namanya Muhammad. Ibni Muhammadin bin Muhammad, kakeknya namanya Muhammad. Jadi Muhammad itu berapa kali tuh? 3 kali ya. Bingung dah tuh manggil, kalau di jalan bertiga kita panggil Muhammad, tiga-tiganya nengok tuh ya, semuanya namanya Muhammad ya. Jadi saking bangganya itu mereka dengan Muhammad, anak keturunannya namanya Muhammad semua. Jangan malu namain anak Muhammad ya. Afdalul ismi alal itlaq, sepaling bagusnya nama secara mutlak adalah nama Muhammad, nggak ada yang lain. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, siapa orang yang lahir anaknya laki-laki, lalu anaknya itu diberikan nama Muhammad, fima maknahu, dalam maknanya, maka dia, maksudnya orang tuanya yang namain, sama anaknya yang dikasih Nabi Muhammad, dua-duanya dijamin masuk surga. Enak gak kira-kira? Enak ya. Ini kita malu ya, ntar kalau saya namain Muhammad di sekolah temennya banyak namanya Muhammad, biarin aja, nggak 100 kan nggak apa-apa ya. Kita milih mana? Malu karena yang demikian apa sudah yang jamin langsung Rasulullah SAW, bukan saya. Siapa orang yang lahir anak laki dikasih nama Muhammad, Allah jamin dia, maksudnya orang tuanya yang ngasih, anak-anaknya langsung dapat stempel ahli surga. Bodoh benar kalau kita ogah dari stempel
Lu punya anak laki 7, nama-namanya semuanya 7-7-nya Muhammad depannya. Nah, setelah Muhammad tampil siapa yang bebas aja dah tuh. Muhammad Ibrahim, Muhammad Isa, dan siapa aja. Jangan malu makan nama anak-anak kita dengan nama-nama yang Islami. Al-Ghazali ini dinisbatkan dengan kepada nama daerah, namanya Ghazala ya, satu daerah di Tus tuh, makanya diakhirkan At-Tusi, daerah Naisabur, daerah bukan daerah Arab. Ini Iran, Tus, Naisabur, ini bukan bahasa Arab, bahasanya bahasa Ajam, kayak kita nih Indonesia, Roblong. Bagaimana Allah kalau pengen ngasih orang ilmu, kasih aja ini bahasa Arab semua segini, yang ngarang bukan orang Arab. Itu 6 ulama hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, 6-6-nya kagak ada satu yang orang Arab. Jadi kalau dikatakan apa iya saya bisa ilmu ini, ilmu itu, semuanya kan pakai bahasa Arab. Ya ulama kita udah duluan. Bagaimana kalau kita mengerahkan kesungguhan kita, Allah kasih, Allah berikan. Emang ilmu ini buat siapa? Buat kita nih santri-santri. Masih buat orang Kristen kan gak mungkin nih baca Bidayatul Hidayah, ilmu nahwu, sorok. Buat siapa? Buat santri. Ditungguin siapa yang mau ngaji nih kitab ini, siapa yang mau mempelajarin. Ya, Allah tinggal kasih-kasih aja. Nah, tinggal kita mempersembahkan kesungguhan kita yang agar diberikan futuh tadi. Allah bukakan ya pintu-pintu pemahaman, pintu ilmu. Qaddasallahu ruhahu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan ruhnya. Wa nawwara dharihahu, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyinari alam kuburnya. Amin. Alhamdulillahi haqqa hamdi, segala puji itu milik Allah dengan sebenar-benar memujinya. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih, dan salawat serta salam senantiasa tercurah kepada sebaik-baiknya makhluk Allah. Muhammadin, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulihi wa abdi, sebagai utusan dan hambanya. Nabi Muhammad punya 2 status, status kerasulan dan status dia sebagai hamba. Kalau status kerasulan itu Allah kasih, status nabi dan rasul nggak bisa diusahakan. Sepaling banyaknya orang ibadah, kalau emang gak ditakdirin jadi nabi, gak jadi nabi. Tapi kalau status penghambaan ini bisa kita usahakan. Kalau nabi dan rasul udah tertutup, nggak mungkin ada yang jadi nabi lagi. Tapi kalau orang pengen jadi hamba yang dimuliakan oleh Allah, yang dekat dengan Allah, sampai detik ini, sampai hari kiamat masih terbuka. Makanya status penghambaan itu adalah usaha dari kita. Siapapun yang pengen dekat dengan Allah sebagai hamba, Allah masih terima dengan ibadah-ibadahnya. Ya, makanya pintu kewalian sampai kapanpun masih terbuka lebar, nunggu siapa yang pantas. Dan itulah yang disenangi oleh Nabi Muhammad, status penghambaan. Sehingga Allah pampang tuh, subhanalladzi asra, bukan bi rasulihi tapi bi abdihi, karena Allah melihat bagaimana usaha Nabi Muhammad menjadi hamba yang benar. Tuh Nabi kalau sholat malam kakinya sampai bengkak, kakinya ya, sampai tawar romat. Tawar romat itu sampai gede, sampai bengkak, sampai bergelembung. Padahal orang yang sedang menjalankan sholat itu orang yang paling pertama masuk ke dalam surga. Tapi dia tetap menjalankan perannya sebagai hamba untuk totalitas dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi kita. Sehingga kita belajar kesungguhan sebagai hamba dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih bisa. Sampai sekarang kalau kita mau jadi hamba yang dekat masih kebuka lebar. Tapi jangan coba-coba minta jadi Nabi, jadi Rasul, gak bakal bisa tuh. Kalau kita minta jadi wali masih bisa, karena terbuka dia status penghambaan. Kalau Nabi dan Rasul biar kita sholat semalam suntuk, mintanya jadi Nabi, nggak bakal bisa kalau udah tertutup.
wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi, dan juga kepada keluarga sahabat min ba'dihi yang datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, adapun setelah hamdalah dan sholawat, fa'lam ayyuhal harisu, maka ketahuilah wahai orang yang sangat ingin, al-muqbilu ala qtibasil ilmi, yang siap untuk mengambil ilmu, al-muzhiru min nafsihi, yang menampakkan dirinya, sidqar raghbati, keinginan yang benar, wa fartat ta'attushi ilaihi, dan yang menampakkan sangat berdahaganya ilaihi, kepada ilmu. Ini maksudnya kita semua nih. Kita kan orang yang pengen haris itu yang sungguh-sungguh pengen banget dapat ilmu. Mukbil itu siap dikasih ilmu. Kita menampakkan kesungguhan kita, keinginan kita dalam belajar, semangat kita sampai berdahaga, sampai kehausan yang sangat amat dalam menuntut ilmu. Ini maksudnya dikhitab kepada kita semua. Ada satu nasihat, annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al munafasata wal mubahata. Sesungguhnya engkau, yang tadi disebutkan tuh sifatnya, yang sungguh-sungguh, yang siap, yang benar, apabila engkau maksudkan, niatkan dengan menuntut ilmumu itu al munafasata, untuk bersaing, wal mubahata, dan membangga-banggakan. Kalau kamu niatnya ngaji nih, di mana aja tempat kamu ngaji, kamu nuntut ilmu, sama siapa aja kamu datang, kamu hadir, tapi niat ngaji kamu, niat nuntut ilmu itu untuk adanya persaingan antar teman atau dengan yang lain, atau buat bangga-banggaan. Ya, lihat saya nih ngaji, taruh status umpama begitu, buat dibangga-banggain. Wattaqadduma 'alal aqran, dan niatnya untuk mengungguli rekan-rekannya. Bagaimana nih kamu jarang ngaji, ya, lihat saya nih menuntut ilmu tiap hari tiap malam, sehingga dilihat dia lebih unggul. Niatnya itu tuh. Wastimalata wujuhin nasi ilaika, dan menarik perhatian orang-orang kepadamu, agar orang-orang tertarik. Si fulan tuh ahli ilmu, orang-orang jadi perhatian kepada dia, orang-orang jadi condong, jadi demen, jadi suka. Niatnya begitu. Wa jam'i hutamid dunia, dan mengumpulkan harta dunia. Nanti kan kalau orang alim, dunia bakal datang, dunia bakal ngejar. Diniatin umpamanya begitu dari awal. Apa kata Imam Ghazali? Fa'anta sa'in fi hadmi dinika, maka saat itu engkau telah berusaha untuk menghancurkan agamamu, wahalaki nafsika, dan untuk membinasakan dirimu sendiri. Imam Ghazali, sebelum kamu baca kitab saya nih yang isinya ilmu-ilmu, perhatiin dulu nih nasihat saya. Kamu kan sekarang lagi ngaji nih, mobil siap bener dah buat dapat ilmu, haris, pengen banget. Tapi hati-hati, jangan sampai kamu niat ngajinya di mana aja, sama siapa aja, yang begini jangan. Niat kamu biar ada persaingan. Si pulang ngaji di sono, gue ngaji di sini dah, umpama nih. Atau biar dibangga-banggain orang. Dari mana ente? Ini dari ngaji tempat anu, keren. Kita dibilang itu girang nih adik kita, senang. Atau niatnya bisa ngumpulin teman-temannya biar mendapat perhatian, biar mengumpuli dunia. Kalau itu diniatin, maksudnya diniatin emang dia udah sadar bener yang begitu direncanain dari awal, sama saja kamu ngancurin agama kamu, bahkan mengancuri dirimu sendiri. Hati-hati. Jadi awal-awal nih harus kita perhatikan.
Tapi kalau dia mendapatkan ini semua tanpa diniatin, jadi ngaji aja, mondok aja, pesantren aja, berburu aja, taunya jadi orang alim. Ketika dia jadi alim, dia menjadi perhatian orang, dia mendapatkan umpama harta, itu udah menjadi dosa, karena memang Allah kasih setelah prosesnya. Dulu waktu saya mondok kagak ada sih kepikiran jadi ini, kepikiran jadi itu. Ya saya belajar aja, dan saya ngapal aja. Taunya Allah memposisikan saya setelah bertahun-tahun umpamanya mondok, suruh ngajar, suruh ini, terus diberikan kenikmatan bisa begini, bisa begitu. Itu menjadi dosa, karena Allah kasih setelah prosesnya. Tapi kalau ancar-ancar kan, udah dari awalnya niatin begitu, lihat kiai pula enak pun lihat jadi kiai, bisa begini, bisa gitu. Mau ngaji dah biar kayak dia. Nah itu yang salah, karena dia melakukannya secara sadar, secara dimaksudkan. Ini tipis nih bedanya kan. Ya, jangan sampai kita menilai orang salah. Waktu kiai buktinya hartanya banyak. Dulu dia nggak tahu bakal begitu. Dia ngaji aja. Dan kita nggak tahu gimana berdarah-darahnya di waktu ngaji, susahnya prosesnya. Jangan sih punya harta yang sekarang kita lihat, kepikiran aja, ngayalnya dia nggak berani dulu kayaknya. Sebab dia banting tulang malam jadi pagi jadi malam buat belajar, buat ngafal. Orang tidur dia ngafal, orang pada main sono kemari dia ngaji. Itu nggak diniatkan, memang dibuat ibadah biar benar. Nah, itu nanti kalau memang dia mendapatkan yang tadi disampaikan oleh Imam Ghazali, satu kenikmatan. Kayaknya dari awal harus benar-benar lurus. Saya ngaji buat membenarkan cara ibadah dengan yang benar. Apapun nanti yang menjadi hasilnya, saya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang benar. Ya kan, kita ngaji nanti toharo, cara wudhu, cara mandi, kan kita semuanya wudhu. Bukan ustadz doang yang wudhu, kita semuanya wudhu biar benar. Mandi besar, kan yang mandi besar bukan ustadz doang, ya kita juga, kamu aja mandi besar juga, kan perlu ilmu juga. Nah itu aja, sesimpel itu. Saya belajar untuk menyempurnakan segala amalia saya, khususnya yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di awal ditendang-tendangnya dulu kita yang memang Ghazali, agar nanti kita belajarnya ke depan dengan niat yang benar. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, bahkan engkau menjual akhiratmu dengan duniamu. Fasafqatuka khasiratun, sehingga jual belimu itu jual beli yang rugi. Wa tijaratuka baqiratun, dan perniagaanmu gagal. Dah awal dah jelek aja. Dengan niat yang seperti itu, ketika dilanjutkan maka engkau menjadi orang yang merugi. Wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika, dan gurumu mu'inun menjadi penolong laka bagimu ala isyanika, terhadap kemaksiatanmu. Wa syarikun laka fi khusranika, dan menemanimu fi khusranika, di dalam kerugianmu itu. Bahkan gurunya ngikut juga tuh. Kalau ada murid yang ngaji, yang menuntut ilmu, niatnya jelek, gurunya tahu lagi, gurunya dosa juga tuh. Sebagai penolong dia dalam bermaksiat. Dia tahu ada orang belajar niatnya kagak bener, tetap diajarin, gurunya dosa juga. Kayaknya orang-orang dulu kalau ngajarin murid selektif, diuji dulu, bener gini orang mau ngaji, diuji bagaimana kesungguhannya, bagaimana kebenarannya. Besok ngaji, mau ngaji boleh dah, tapi syaratnya ini. Dilihat kesungguhannya, kasih syarat dia. Kalau mau ngaji, satu tugasnya, kamu harus menjaga wudhu. Jaga wudhu. Nanti mau ngaji, udah kamu nggak usah ngaji, jaga wudhu aja. Jaga wudhu, batal wudhu lagi, begitu terus. Nah, bertahun-tahun mau ngaji, karena diingat kata gurunya suruh wudhu aja. Dulu belum ada keran, masih timba.
Embernya dimasukin, dikerek tuh air, ditimba, bukan air di dalam ember, emas dalam ember, emas ember. Diingat kata gurunya, disuruh wudhu doang. Akhirnya ketika ketemu emas, dicelupin lagi ke sumur, ditarik lagi baru keluar air. Gurunya tahu tadi dapat apa di sumur. Iya guru, saya mau ngaji bukannya air di ember tapi emas. Mana emasnya? Di guru saya nyuruh wudhu ya saya tuang lagi tuh. Segitu aja tuh udah pulang tuh. Jadi aja itu namanya sidqun. Orang yang benar niatnya memang untuk menuntut ilmu, dia patuh, dia mutabaah. Makanya bahasa dalam Quran, wa qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Kata Nabi Musa nih kepada Nabi Khidir, wahai Nabi Khidir, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu, ala an tu'allimani, biar kamu ngajarin saya. Jadi sebelum adanya ilm, ta'lim, ala an tu'allimani itu kan ta'lim. Sebelum ta'lim harusnya mutabaah dulu. Maka nanti ada satu riwayat masyhurah dikatakan al-khidmatu qabla ta'allum. Sebelum kita ngaji kepada guru, khidmat itu apa khidmat yang dibutuhkan? Baru ta'allum. Itu dipakai batu ya, sampai santri-santri terdahulu sehingga dilihat kejujurannya, kebenarannya, niatnya dalam menuntut ilmu. Karena kalau kaget gurunya kesian, yang gurunya kena juga nih, gue kena juga nih bantuin dia maksiat. Ya habis niatnya kagak bener, kesungguhannya kagak. Ya, makanya sangat selektif banget. Muridnya nggak banyak, mandua doang. Itu Al-Imam Abul Abbas Al-Bursi, Khalifah Abul Hasan Syadili, muridnya nggak banyak. Muridnya diantaranya cuma dua, Imam Ibnu Athaillah sama Al-Busiri, dua itu aja. Abul Abbas Al-Bursi yang makamnya di Iskandaria. Tapi bagaimana lihat, Imam Ibnu Athaillah punya hikam yang mengantarkan kita kepada Allah, Imam Busiri punya burdah yang mengantarkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dua kitab yang paling banyak diajarin sekarang ini di seluruh dunia. Siapa yang nggak kenal hikam dengan burdah? Itu muridnya Abul Abbas Bursi. Muridnya memang banyak, enggak ya, sedikit diantaranya dua itu aja. As-sidqu fin niyah, menentukan kemanfaatan dan keberkahan sebuah ilmu. Pentingnya itu dari awal untuk menentukan kita agar diberikan niat yang benar, yang sedikit kesungguhan yang benar, sehingga tidak hanya memberikan manfaat kepada kita, guru kita juga mendapatkan manfaat dengan benar dan ya, jujur atau sungguhnya niat kita dalam menuntut ilmu. Wa huwa kabari'i sayfin min qati'i tariq.